Wah, ini perusahaan Lu Group. Lebih megah dari yang aku bayangkan. Semangat, Wenran. Kamu pasti bisa lolos seleksi kerja. Nenek. Anda tidak APA? Saya antar Anda ke rumah sakit sekarang. Mahasiswa baru lulus itu memang polos. Orang tua seperti ini paling jago menipu orang. Tapi lihatnya sepertinya bukan begitu. Lagi pula, kita tidak bisa pura-pura tidak lihat orang dalam bahaya. Benar-benar kebanyakan baka buku jadi bodoh. Jangan pedulikan dia. Kita cepat pergi. Bagaimana, Nek? Sudah merasa agak baik kan? Sudah jauh lebih baik. Nenek. Terima kasih ya. Kamu memang anak baik. Nenek, yang penting Anda sudah tidak APA. Kamu sudah punya pasangan? Cucuku juga lagi sendiri. Saya telepon dia. Biar kalian kenalan dulu. Halo, Nek. Cucu kesayangan. Nenek ada masalah. Cepat datangnya. Baik, saya segera ke sana. Anak baik ya. Kekuku ini. Memang jarang bicara karena masih muda. Tapi dia ganteng. Sangat kaya. Kamu sudah nolong nenek. Nenek, pasti mau balas kebaikanmu. Aku. Nenek. Bagaimana kita, Nenek? Ini cucuku. Lu Jingchen. Kalau kamu suka, kalian langsung menikah saja. Kakak. Kenapa kamu? Ini. Nenek kamu? Kalian saling kenal? Oh iya, Nek. Bagaimana kita, Nenek? Sudah tidak apa-apa dari tadi. Jangan coba-coba alihkan pembicaraan. Kalian berdua? Sebenarnya ada apa sih? Nenek. Nama saya Wenran. Kami berdua sudah menikah. Hal sebesar ini, kamu tidak bilang ke nenek. Kamu benar cucu, kesayangan nenek. Namanya Wenran, ya? Ran. Kita memang berjodoh. Tidak disangka. Dari tadi kamu sudah jadi menantu buyut nenek. Nenek. Jangan marah sama Jingchen. Waktu itu kami memang terlalu terburu-buru. Belum sempat kasih tahu para orang tua di rumah. Anak baik. Asal kamu ada di sini. Nenek tidak marah. Jangan terlalu asal. Nanti Ran jadi tersinggung. Saya harus cepat pulang. Untuk persiapan. Ayo. Nyonya Lu. Saya antar Anda kembali ke kantor. Kakak. Benar tidak perlu, saya temani pergi? Tentu saja. Kamu jangan lupa, sudah janji apa sama aku. Aku tidak mau kamu serba salah. Aku tidak mau hubungan kita. Dari awal, sudah dibangun di atas kebohongan dan penolakan keluarga. Berikan aku waktu. Aku akan meyakinkan orang tuaku. Percayalah padaku. Baik. Tapi aku punya satu syarat. APA. Kita sembunyikan pernikahan ini di luar. Kita seperti orang asing yang tidak ada hubungan apa-apa. Aku mau berjuang sendiri. Masuk ke departemen desain Lu Group. Mulai dari jadi intern. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Kita bisa langsung saja. Tidak. Aku ingin membuktikan pada semua orang. Aku, Wenran. Dengan kemampuan sendiri. Bisa sampai puncak.
Saat itu, tidak akan ada yang berani bilang aku tidak pantas lagi. Kalau kamu setuju, tinggal di sini. Kalau tidak setuju, hari ini aku pergi. Baik, ikut kamu saja. Mau sembunyikan pernikahan, atau jadi intern? Semuanya terserah kamu. Aku bakal dukung sepenuhnya. Ray impian kamu. Buktikan pada mereka, istri Lu grup ini. Di kantor, tidak boleh diperlakukan secara khusus ya, Direktur Lu. Direktur Lu, Anda tenang saja. Dia memang energik sekali. Direktur Lu, Nyonya kerja di sini. Perlu dijaga diam-diam? Tidak perlu. Lihat saja sendiri, dia percaya diri sekali, seharusnya tidak butuh bantuan. Halo. Saya rekomendasi internal. Baru lolos wawancara. Dan hari ini resmi jadi intern baru. Nama saya Wenran. Namamu adalah Wenran. Yang sebelumnya pernah diberitakan menjiplak desainer itu. Masalah penjiplakan sebelumnya sudah diklarifikasi. Saya tidak bersalah. Perusahaan kami itu, perusahaan yang dikenal secara internasional. Siapa yang tahu bagaimana kamu bisa masuk? Skandal penjiplakan ITU. Bisa jadi kamu magang di sini. Sudah sangat menguntungkan buatmu. Kalau semua karyawan di grup Lu seperti kamu, yang suka menjelekkan orang sembarangan, menurut saya, grup Lu tidak akan bertahan lama sebelum bangkrut. Apa yang kalian ributkan? Manajer He, Anda datang. Jing Chen akan segera tiba. Jangan berisik di sini. Ini adalah Manajer He dari Departemen Desain kami. Manajer He Xiaoyan. Bukan hanya kemampuannya luar biasa. Beliau juga adalah teman singkatan Presiden Lu. Jauh lebih hebat daripada kamu yang masih magang. Siapa kamu? Halo, Manajer He. Saya Wenran, karyawan baru di Departemen Desain. Wenhong. Oh. Sudah lama saya ingin bertemu Anda. Saya sudah dengar tentang kasusmu. Tidak tahu kenapa, sekarang orang sembarangan saja bisa kerja di grup Lu. Apa maksudmu? Saya masuk grup Lu lewat tahapan wawancara resmi. Soal kemampuan desain, saya tidak kalah dari Manajer He. Kamu yang naik karena penjiplakan. Kenapa kamu bisa merasa layak mempermasalahkan saya? Jing Chen. Kamu tidak apa kan? Presiden Lu, magang ini barusan menyinggung Manajer He. Saya akan mengusir dia sekarang. Berhenti. Di grup Lu, kami tidak butuh orang yang tidak fokus pada pekerjaannya. Presiden Lu, saya kalau ini terjadi lagi. Urus sendiri proses resign di HRD. Maaf, Presiden Lu. Saya tidak akan berani lagi. Saya antar kamu ke meja kerja kamu. Wenhong. Sebenarnya kamu itu siapa? Kenapa bisa dapat perhatian khusus dari Jing Chen? Hello. Nama saya Song Nuan. Kalau ada yang belum kamu mengerti, jangan ragu untuk tanya ke saya. Halo. Nama saya Wenran. Song Nuan, kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai ada yang menyontek hasil kerjamu. Belum tentu kita tahu siapa pelakunya. Siapa sih yang mulutnya sejahat itu? Fitnah orang seenaknya. Ngomong gak enak banget. Kamu. Manajer He, jangan marah ya. Saya kan gak bilang siapa-siapa. Kamu juga jangan emosi. Memang benar, Manajer He itu gak pernah ramah sama cewek yang suka Pak Lu. Kedepannya, mending kamu hindari Pak Lu. Memangnya Manajer He sama Pak Lu ada hubungan khusus? Kamu nggak tahu juga? Manajer He itu
Teman kuliah Pak Lu, katanya, Manayer He itu adalah cinta pertama Pak Lu. Manayer He tetap kerja di grup Lu, cuma demi Pak Lu, meskipun cuma jadi manajer departemen. Cinta pertama. Iya. Selama ini di sekitar Pak Lu, cuma ada manajer He. Pasti dia orangnya. Udah. Pokoknya kamu harus lebih waspada. Bagus sekali kamu, Lu Jingchen. Ternyata masih ada cinta pertama yang kamu sembunyiin. Kalau memang masih ada cinta pertama, kenapa kamu tetap menikahi aku? Lihat saja nanti, aku akan bikin perhitungan sama kamu. Pak Lu. Soal Anda dan Ibu, apakah harus tetap dirahasiakan? Ayah, saya menghargai keputusannya. Pokoknya ini harus dirahasiakan. Anda tenang saja. Saya nggak akan biarkan siapapun tahu tentang pernikahan Anda. Jingchen, kamu sudah menikah? Pak Lu. Saya nggak ada salah di sini. Jadi, siapa pasangan nikahmu? Apakah saya kenal orangnya? Itu urusan pribadi saya. Saya nggak mau membahasnya. Tapi kamu tahu, sejak dulu saya Sudah pernah bilang dari awal. Di antara kita, hanya teman kuliah saja. Tapi saya dari dulu suka kamu. Kamu nggak boleh kayak gini. Kamu kerja di sini, jadi nggak berkembang kemampuannya. Kalau kamu masih ngomong begitu, lebih baik cari pekerjaan lain saja. Halo, Nenek. Nenek mau ke kantor? Ayah. Saya akan pulang untuk bantu persiapkan keperluan pernikahan kalian. Tadi saya tiba-tiba lupa. Ran-ran itu sukanya apa ya? Bayar saya ke sana sekarang. Baik. Saya akan minta Xiaoqin menjemput Nenek. Baik, baik, baik. Salam Orma. Nenek tua. Hari ini saya mau jenguk menantu cucu saya. Soal perjalanan, semua dilakukan sederhana saja. Nenek tua. Dengan status Anda yang terhormat, sebaiknya tetap berhati-hati. Hari ini, sengaja saya berdandan biasa. Agar menantu cucu saya nggak terbebani. Saya ke sana sendiri saja. Siap, Nenek tua. Kami antar kepergian Nenek tua. Manager He. Siapa yang bikin kamu bad mood? Siritain dong. Semua orang bukannya sibuk kerja, malah pada ngapain sih? Dengar-dengar neneknya Pak Lu. Nenek tua keluarga Lu mau datang. Jadi semua orang lagi per Japan. Andai saja saya disukai. Oleh Nenek, tu as keluarga Lu. Pasti dia akan bantu saya, bisa bersama Jingchen. Jingchen memang luar biasa. Bisnis perusahaan dikelola, sangat rapi dan teratur. Maaf, Anda baik-baik saja? Siapa kamu sebenarnya? Dasar nenek tua menyebalkan. Siapa sur Camus Mazuk ke sini? Saya. Kelihatan banget dari desa. Grup Lu itu bukan tempat untuk orang kaya kamu. Cepat pergi dari sini. Kalian tidak berhak mendorong orang. Wenran, ini jangan-jangan keluarga kamu yang kurang mampu? Nenek, Anda tidak apa? Masih saja istri cucuku. Yang paling baik hati. Nenek tidak apa kan? Wenran, kamu memang hobi mencampuri urusan orang lain. Nenek tua ini mengganggu ketertiban kerja. Belum juga ada yang buru-buru usir dia pergi. Kalian mendorong nenek, tidak minta maaf pun, ya sudahlah. Masih mau mengusir dia keluar lagi. Perusahaan kita setiap hari dikunjungi. Banyak orang kalangan atas. Kamu biarkan orang desa tinggal di sini. Bisa mengganggu bisnis perusahaan. Kamu hanya seorang magang. Bisa tanggung jawab? Kalian selalu mengaku kalangan atas. Tapi tidak hormati orang tua. Sungguh lucu. Justru kamu yang lucu. Di kota besar seperti kita, hanya orang kelas atas yang pantas kita hormati. Kalian itu hanya semut kecil saja. Hari ini, sekalipun Manayer He memecat kamu, lalu mengusir nenek ini pergi. Kamu bisa apa? Wenran, kamu berulang kali membantah atasan. Melanggar peraturan perusahaan.
Segera bereskan barangmu dan keluar. Sejak kapan grup Lu punya aturan begini? Karyawan perusahaan membantu orang tua, malah diperlakukan seperti ini oleh orang sepertimu. Kamu nenek miskin, punya hak apa ikut campur? Camus. Sudah saya pecat. Masih belum bereskan barangmu dan keluar. Grup Lu, sejak kapan beri kamu hak memimpin di sini? Hari ini, selama saya ada di sini, When ran, tidak ada siring panyang bol memekatnya. yang sial itu justru kalian. Apa yang kamu bilang? Saya yang sial? Manayer He itu, teman seangkatan Pak Lu. Hubungan mereka sangat erat. Dan telah menciptakan nilai luar biasa untuk grup Lu. Kamu itu siapa? Berani mengancam Manayer He? Sudah cukup. Nyonya tua Lu paling suka ketenangan. Jangan biarkan dua orang itu. Mangangu Nyonya, tu as lu l'agi. Pangawal. Cepat usir mereka berdua keluar. Kalau kalian punya masalah, hadapi saya. Jangan takut, nak. Hari ini siapa berani sentuh saya? Tunggu sebentar lagi. Kalau Jingchen anak bandel itu datang, saya buat mereka menyesal seumur hidup. Kamu berani lawan Jingchen? Nenek sialan, kamu cari mati ya? Berani sekali. Berani melawan saya. Kalau tidak kamu dapat pelajaran. Benar-benar tidak tahu diri. He Xiaoyan, sekarang ini negara hukum. Kamu masih mau main pukul? Wenran, kamu itu magang. Sering sekali membantah saya. Punya hak apa? Hari ini saya harus benar-benar Mengajari kamu. Jingchen. Nenek, Nenek, Anda adalah Nyonya tua Lu? Maaf. Tadi Seyatidak. Bermaksud Menyanggung Anda. Bukan harus minta maaf pada saya. Kamu seharusnya minta maaf pada gadis ini. Ayah. Maaf. Maaf. Begitu saja sudah tidak ikhlas, memang kalian. Yang suka merendahkan orang lain. Cuma segini wawasannya? nenek, tenang saja. Saya pasti akan selesaikan semua urusan hari ini. Masalah hari ini saya. Tidak peduli. Kalau saja Ranran tidak membantu saya, mungkin saya sudah terluka. Mereka malah berani menindas Ranran. Jingchen. Hal ini, kamu harus benar-benar urus. Menindas Wenran? Jingchen. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Kalau bukan karena Wenran berkali-kali membantah saya, Seya juga tidak akan memecatnya. Begitu ya? Mereka tidak hormat pada orang tua, juga menindas orang lain. Karena itu, saya tidak tahan melihatnya. Direktur Lu, tadi Nyonya tua Lu datang ke sini. Memang ada kesalahpahaman, tapi kamu beberapa kali membantah Manayer He. Itu memang fakta. Wenran demi saya. Membantah atasan. Tapi, justru kalian yang duluan tidak menghormati saya. Menyinggung Nyonya tua itu salah saya. Tapi kalau bukan Wenran, berkali-kali menyinggung saya, Seya juga tidak akan berkata-kata kasar. bagaimanapun Jingchen, dia telah melanggar peraturan perusahaan. Memang sudah semestinya dipecat. Baik. Mulai hari ini, perusahaan tidak punya hak untuk memecat Wenran. Tidak peduli apapun yang Wenran lakukan. Betul. Benar sekali, Wenran itu cuma seorang magang biasa. Kenapa kamu melindunginya seperti itu? Karena dia adalah punyaku. Karena dia milik saya. Tuan Lu. Saya juga sudah melakukan kesalahan. Saya tidak ingin kamu merasa berterima kasih pada saya, lalu memberiku hak untuk bekerja seperti ini. Mulai sekarang kalau saya melakukan kesalahan, saya akan mengikuti aturan perusahaan. Baiklah. Terserah kamu. Anak baik. Kamu adalah karyawan terbaik di perusahaan. Saya bisa saja tidak mempermasalahkanmu. Tetapi, mulai sekarang, kamu jangan sering muncul di hadapan saya. Aigreko. Kita tidak usa pedulikan mereka. Jingchen. Kamu. Hukumannya, 1 tahun bonus dan gaji kamu dipotong setengah. Tolonglah saya.
Tuan Lu, cincin khusus pesanan Anda sudah selesai. Silakan Anda periksa. Baik. Tuan Lu, cincin yang dipesan dengan harga mahal. Mau diberikan ke siapa ya? Siapa lagi? Tentu saja untuk Manayer He. Di sekitar Tuan Lu. Selain Manayer He, apa ada wanita lain? Tadi pasti karena Nyonya Lu ada di samping, jadi tidak enak memberikannya langsung. Jingshen. Seiya Sudatau. Kamu sebenarnya masih memikirkan saya. Jingchen. El. Wenran. Itu anak perempuan yang baik. Harus benar-benar memperlakukannya dengan baik. Nenek, tenang saja. Saya akan benar-benar menghargai Wenran. Kalau begitu, baguslah. Kalian berdua saja ya. Saya pergi dulu. Wenran. Kenapa? Kakak. Kenapa sepertinya kamu terus menghindari saya? Saya tidak. Sinsin, Cincin pernikahan. Sakit tidak? bukankah sudah ada cincin pernikahan? Yang itu tidak dihitung. Yang ini, saya minta orang khusus wakin. Jingshen. Kalian sedang apa? ITU, mata saya kemasukan pasi. Tuan Lu membantu saya meniupnya. Saya kembali ke pekerjaan dulu. Wenran, jangan terlalu bangga. Jangan kira cuma karena Tuan Lu melindungi kamu. Kamu bisa berbuat sesuka hati. Kenapa? Daipatang gaji, kurang banyak ya? Saya kasih tahu kamu, Manayer He pasti akan membantu saya. Selama ada Manayer He, saya tidak akan takut. Lalu, kenapa Manayer He tidak membantu kamu barusan? Itu karena Manayer He ingin bicara pribadi dengan Tuan Lu. Saya kasih tahu kamu, He Xiaoyan Itu adalah wanita idaman Tuan Lu. Hubungan mereka sangat dalam. Jangan kira, karena kamu menolong Nyonya Lu, kamu bisa jadi orang penting di sini. Terserah kamu mau bilang apa. Kamu, Lebih baik kerja yang baik, awas nanti gajimu dipotong lagi. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan ya. Manager He. Saya tahu, kalau bukan karena Wenran itu, Anda juga tidak akan bernasib seperti ini. Manager He, apa yang harus saya lakukan? Kalau bukan karena Wenran itu, karena wajah cantiknya, menggoda Jingchen. Kalau Anda bisa buat dia dapat pelajaran, buat dia buat kesalahan, lalu dipecat dari perusahaan, Anda kan bisa balik lagi, jadi desainer, kan? Manager, saya tahu harus bagaimana sekarang. Wenran, katanya bakat desainmu luar biasa. Sudah ikut banyak kompetisi perhiasan terkenal. Kamu memang benar-benar jenius. Kamu ada masalah? Tapi saya tahu, kamu pernah kecelakaan mobil, dan tanganmu tidak bisa lagi memegang pena untuk menggambar desain. Jadi, makanya kamu meniru karya orang lain. Sekarang, entah pakai cara apa, yang tidak terhormat, sampai bisa kerja di Lu Group. Jangan asal menyudah orang. Kalau tidak, kamu bisa kerja di Lu Group, bukannya karena mendekati atasan, lalu naik jabatan? Tidak sangka, kamu ternyata seperti itu. Saya sudah bilang kamu cuma anak magang. Bagaimana mungkin bisa kerja di Lu Group? Kamu tahu tidak, fitnah itu melanggar hukum. Jangan kira saya tidak tahu. Kamu dendam sama saya. Karena dulu saya buat kamu jadi cleaning service. Tapi itu salah kamu sendiri. Silakan laporkan ke polisi. Saya tunggu surat dari pengacara kamu. Kamu punya bukti?
Kalau ada bukti, tuntut saya saja. Camus. Berani bilang kamu kerja di Lu Group, bukan demi Godasio, dan menikah jadi orang kaya? Saya sudah menikah. Menikah? Loh, mana ada pria yang mau nikahi kamu? Walaupun penampilanmu memang cukup cantik, meski ada pria yang menikahi kamu, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Dari mana kamu dapat cincin semewah ini? Wenran, ini punyamu. Ini cincin pernikahan saya. Tapi ini bukan cincin pernikahan. Yang khusus dipesan oleh Tuan Lu. Kenapa bisa ada di kamu? Yakin? Ini cincin pernikahan yang Tuan Lu minta didesain khusus oleh Ibu Amelie, Master Perhiasan Internasional. Tidak ada yang sama di dunia. Saya tidak mungkin salah. Iya, benar. Wenran, kamu bilang suamimu yang tidak punya uang? Mana sanggup beli cincin miliaran begini? Atau jangan-jangan Tuan Lu itu suamimu? Siapa di sini yang tidak tahu? Tuan Lu sudah bertahun-tahun menjomblo. Dan ada manajer He di sampingnya. Wanita sebaik itu tidak mungkin suka sama kamu. Kenapa dengan saya? Saya memang tidak sepadan dengan Tuan Lu. Kamu jadi asisten Tuan Lu saja kamu tidak pantas. Tuan Lu posisinya tinggi sekali. Mana mungkin suka sama kamu? Cincin ini pasti kamu curi. Itu memang cincin pernikahan saya. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Mau pergi? Lepaskan dia. Sikapmu benar-benar buruk. Kamu memang sering mencuri. Kamu masih belum cepat-cepat mengembalikan cincin itu. Segera kembalikan. Pergi dari sini. Kamu malah merusak cincin itu. Semua, cepat tangkap wanita ini. Bawa dia ke hadapan Tuan Lu. Biarkan Tuan Lu memberi hukuman yang pantas untuknya. Ada apa ini? Tuan Lu, wanita bernama Wenran ini adalah pencuri. Dia mencuri cincin pernikahan Anda, dan kami menangkapnya di tempat. Cincin itu adalah saya yang memberikannya untuk Wenran. Ini dari Anda. Tuan Lu, bukankah ini cincin pernikahan? Benar. Saya sudah menikah. Siapa istrinya? Pasti Wenran, kan? Cincinnya saja dipakai di tangannya. Cincin ini memang benar Tuan Lu yang memberikannya kepada saya. Namun, beliau memberikannya karena berterima kasih saya sudah menyelamatkan neneknya. Lalu kenapa Anda bilang ini cincin pernikahan? Wenran. Tak kizangka. Ternyata kamu diam-diam menyukaiku. Bahkan di belakang panggil aku suami. Wenran. Saya mengerti perasaan kamu. Bagaimanapun juga, saya ini tampan dan kaya. Banyak gadis kecil. Semuanya memanggilku suami. Tapi saya sudah menikah. Kamu sebaiknya jaga jarak. Baik. Saya mengerti. Tuan Lu. Jadi begitu ya. Dia merusak cincin yang Anda berikan pada saya. Tunggu dulu. Berani sekali menginjak dan merusak cincin pernikahan yang saya berikan pada istri saya. Tuan Lu, saya benar-benar tidak tahu ini pemberian Anda. Kakak, ada dua pilihan untukmu. Pertama, ganti dengan yang persis sama. Kedua, serahkan diri ke polisi. Tuan Lu, saya mohon pada Anda. Jangan biarkan saya masuk penjara. Kalau begitu, harus cari orang untuk mengantarkanmu ke tahanan. Tuan Lu. Anda sama sekali tidak mengerti sifat Wenran. Dulu dia pernah menjiplak karya orang lain. Sekarang dia masuk grup Lu. Pasti pakai cara yang tidak benar. Istri saya. Memangnya kamu pantas untuk menilainya? Istri?
Bukankah kita sudah sepakat menikah diam-diam? Jangan mungkin hubungan kita. Dia sudah begitu menindas kamu. Kalau saya tidak membela kamu, masih layak dipanggil suami? Lalu, masih ada cinta pertama lagi? Pria brengsek. Wenran, ternyata suami kamu itu Tuan Lu. Lihat, kita dulu kan rekan kerja. Berhenti. Saya memang tidak pantas jadi rekan kerjamu. Wenran? Tidak. Nyonya besar. Tolong maafkan saya. Sudah berulang kali kamu menfitnah saya. Masih ingin saya memaafkanmu? Kakak, kamu mau bagaimana mengurus dia? Suruh saja. Dia menghilang dari hadapan saya. Masih belum pergi juga? Berhenti. Masalah cincin ini tidak bisa selesai begitu saja. Berapapun uang ganti, tetap harus diganti. Selain itu, kalau menikah diam-diam antara saya dan Wenran, kamu berani bocorkan satu kata saja. Hari-hari saya pikir kamu benar-benar susah. Baik. Maaf. Sudah membuatmu menderita. Bagaimana kalau kita tidak usah menyembunyikan lagi? Jangan, kalau die mungkin sekarang. Nanti makin banyak masalah. Sudah, begini saja. Aku pergi kerja dulu. Baik. Li Qingqing, kamu cukup pengertian. Tidak membocorkan rahasia saya. Siapa berani menyinggung? Manayer He, ya siapa berani? Semuanya gara-gara Wenran ini. Calo Bucan, Diamant Galangi. Jing Chen tidak mungkin marah pada saya. Wenran, itu juga baru saja muncul entah dari mana. Nyonya Lu. Kelehating dengan Tuan Lu juga tidak ada Parason. Masih Xiaoyan, yang sudah bertahun-tahun dekat dengan Tuan Lu. Saya harus terus cari cara cari muka dengan He Xiaoyan. Benar. Wenran cuma seperti badut. Dia memang tidak sebanding dengan Anda. Tapi, Belakangan ini mood Jing Chen sepertinya kurang baik. Saya harus bagaimana supaya dia bisa memandang saya? Bukankah Tuan Lu belakangan ini ada proyek yang membuatnya pusing? Kalau Anda bisa bantu dia selesaikan, Tuan Lu pasti senang. YK. Asal saya bisa dapat proyek itu, Jing Chen pasti mulai memperhatikan saya lagi. Apa sih sebenarnya? Kok misterius sekali? Saya mau kasih kamu kejutan. Bagaimana? Kamu suka tidak? Kenapa lagi-lagi Casey saya Simpson? Bukankah sebentar lagi ulang tahun kamu? Yang kemarin saya kasih juga sudah rusak. Aku bisa lihat. Kamu benar-benar suka perhiasan. Saya ingin membuatmu bahagia. Kamu layak mendapatkan yang terbaik di dunia. Karena itu, saya minta orang buatkan yang baru untukmu. Kamu suka tidak? Suka. Lu Jingchen. Kamu percaya sama aku tidak? Aku benar-benar masih bisa lanjut kerja di bidang desain tidak? Tentu saja. Kamu itu perancang perhiasan paling berbakat yang pernah saya temui. Saya selalu percaya pada kamu. Kalau dulu waktu kecelakaan, ada orang seperti dia yang percaya pada saya dan mendukung saya pasti tidak akan vakum selama ini dari dunia desain. Terima kasih ya, Jing Chen. Wenran, percaya dirilah. Saya akan selalu jadi pendukung terkuatmu. Tuan Lu. Ada APA? Kita sudah merencanakan ini sejak lama. Proyek perhiasan yang sebentar lagi bisa kita dapatkan. Tapi Xiaoyan Malabertindak Sezukati. Dia mencari desainer sendiri dan menantang pertandingan dengan Master Amelie. Mereka punya kesepakatan. Yang kalah harus mundur dari persaingan proyek. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Kalian sendiri kalah kemampuan dari orang lain. Sudah beberapa ronde bertanding tetap kalah terus. Saran saya, lebih baik kalian langsung menyerah saja. Serahkan saja proyek ini kepada saya. Supaya tidak kalah dengan kar memelukan. Dan membuat nama Lucy jadi jelek. Kemenanganmu juga tidak adil. Kamu itu master perhiasan terkenal internasional. Amélie. Kami hanya desainer biasa dari Lucy. Bagaimana bisa tanding denganmu? Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan dengan manajer He. Semuanya sudah sepakat. Siapapun yang menang, proyek jatuh ke tangannya. Kalian juga tidak menetapkan standar peserta lomba. Kenapa?
Tidak terima kalah malah marah-marah. Hi Xiaoyan hanya manajer di Lucy. Direktur Lu saja belum setuju dengan kesepakatannya yang hanya secara lisan. Tidak berlaku. Siapa bilang cuma kesepakatan lisan? Kita sudah sejak lama menandatangani kontrak dengan Hi Xiaoyan. Kontrak itu sah secara hukum. Bahkan kalau Lu Jingchen datang, dia tetap harus terima. Jangan terlalu senang dulu. Contrat itu Seyayong Tondatangani. Janji seorang pria, 4 kuda pun tak bisa menariknya kembali. Seya yakin. Akan menang dalam pertandingan kali ini. Proyek ini, Lucy pasti akan dapat. Tapi, semua desainer yang kamu bawa sudah kalah semuanya. Manajer Hi kami. Lulusan sekolah perhiasan ternama. Sangat mahir dalam desain perhiasan. Sudah beberapa kali membawa kemenangan untuk Lucy. Kali ini dalam pertandingan, manajer Hi yang jadi penentu kemenangan. Maaf ya, manajer Hi. Hasil pertandingannya sudah jelas. Lucy kali ini memang kalah. Mending proyeknya serahkan saja secara baik-baik. Camus. Kamu benar-benar keterlaluan. Kita sudah lama tanda tangani kontrak dan sepakat atas perjanjian. Aturannya juga kalian sudah setuju. Siapa yang menang, dia yang dapat proyek. Kalian sendiri kalah dari kemampuan orang lain. Masih mau berbalik menyesali. Orang loser. Sedikit saja tidak punya keberanian. Nyonya Amelie. Lama tidak bertemu, kelihatannya sekarang semakin berwibawa. Jingchen. Kamu datang. Keributan yang kamu buat sebesar ini. Apa kamu pikir saya tidak tahu? Saya tahu proyek ini sangat penting. Jadi saya juga ingin membantu kamu mendapatkannya, supaya kamu bisa lebih bahagia. Direktur Lu, manajer Hi, sudah tanda tangani kontrak dengan kami. Semua kesepakatan sudah berlaku. Kalian sudah kalah. Harus terima kalah. Direktur Lu tidak mungkin mau membatalkan, kan? Karena sudah tanda tangani kontrak, kami dari Lucy tentu akan terima hasilnya. Direktur Lu memang dewasa. Kalau begitu, proyek kali ini saya terima dengan senang hati. Nyonya Amelie, jangan buru-buru. Tadi saya sudah melihat kontrak. Aturannya, sampai kedua pihak sama-sama tidak bisa kirim peserta untuk bertanding, barulah selesai. Jadi pertandingan ini masih belum berakhir. Benar sekali, masih ada saya di Lucy. Manajer Hi, Anda harus benar-benar mempertimbangkannya. Apakah Anda yakin ingin bersaing dengan saya? Jika Anda kalah, loser, benar-benar akan menjadi bahan tertawaan. Tenang saja. Saya, Hi Xiaoyan. Tidak pernah melakukan hal yang tidak yakin. Saya percaya diri dengan kemampuan saya. Tidak kalah dari Anda. Saya pasti akan mengalahkan Anda dengan kemampuan saya sendiri. Sepertinya Nona Hi sangat percaya diri dengan kemampuannya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan persaingan ini. Saya juga ingin melihat kemampuan manajer desain Lucy. Jingchen. Demi Camus. Saya pasti akan memenangkan kompetisi ini. Saya pasti akan berhasil mendapatkan proyek ini untukmu. Kemampuan desain saya bisa dibilang tiada tanding. Kalian di Lucy terlalu sombong. Kalau sampai kalah kali ini, kalian tidak hanya kehilangan proyek ini. Saya pun tidak akan bekerja sama dengan Lucy lagi. Kalau memang tidak punya kemampuan, lebih baik saya memilih perusahaan yang lebih kompeten. Ayo mulai kompetisinya. Kompetisi dimulai. Kemampuan desain manajer Hi memang luar biasa. Luar biasa. Manajer Hi memang lulusan jurusan desain, bahkan alumnus universitas ternama. Soal desain perhiasan, beliau sudah memenangkan banyak penghargaan. Menghadapi Amelie juga sangat mudah baginya. Tidak. Hi Xiaoyan.
Kalah. Sebenarnya kamu berpihak pada siapa? Kamu berharap Lucy kalah? Kenapa bilang begitu? Sekarang kelihatannya memang He Xiaoyan lebih unggul sedikit. Bukan. Ini hanya dari segi kecepatan. Dasar He Xiaoyan memang bagus. Rangka yang dibuat lumayan solid. Tetapi, bagian dalamnya sangat berantakan. Pikirannya kacau sekali. Sebentar lagi pasti akan membuat kesalahan. Wenran, apa maksudmu? Malah meremehkan tim sendiri. Saya bilang ya, kemampuan manajer He memang sehebat itu. Harus tetap tenang. Manajer He sebentar lagi menang. Hancur sudah. Nah, dasar keahlian Anda memang bagus, tapi Anda terlalu terburu-buru. Sampai struktur terpenting saja, dan penataannya lupa. Huang Liu. Sepertinya manajer He terlalu tertekan. Karya ini pun jadi rusak. Kompetisi berakhir di sini, bukan? Jingshen, semua gara-gara Wenran. Dia terus mengganggu di sebelahku. Makanya aku jadi gugup dan kalah. Apa hubungannya dengan saya? Jelas kamu sendiri yang tidak fokus, makanya gagal. Itu memang salahmu. Sudahlah. Kamu pergi dulu. Huang Liu, sekarang kalian harus terima kekalahan. Tidak. Nona Amelie. Anda lupa. Masih ada Nona Wen di samping saya. Wenran, kenapa kamu di sini? Tapi Tuan Liu, Anda harus berpikir matang. Di setiap pertarungan bisnis sebelumnya, Anda tidak pernah kalah. Karena itu, bisa menjadi rising star di dunia internasional. Lucy juga semakin berkembang. Tapi kalau kalah kali ini, Lucier benar-benar akan hanker total. Tentu saja, saya tetap percaya bisa menang. Saya tidak percaya seberapa cemerlang. Prestasi Anda sebelumnya, Firepun Wenran, juga tidak akan bisa mengalahkan saya. Hari ini, Anda yang kalah. Kedepannya di tingkat internasional, industri perhiasan Lucier akan terkena dampak besar. Lu Jingshen, kali ini kamu benar-benar kalah total. Tidak boleh. Tidak boleh? Walaupun Lu Jingshen sangat hebat, kali ini kalian benar-benar kalah telak. Di dunia internasional tidak akan ada lagi yang percaya pada Lucy Group kalian. Lucier hanya akan diakuisisi perusahaan lain. Jingshen, bagaimana ini? Sudahlah Tuan Lu. Terima saja kekalahan. Tunggu dulu. Kompetisi belum selesai. Masih ada saya. Wenran, kamu hanya seorang magang. Berani menantang Master Amelie? Tuan Lu. Di kontrak, tidak disebutkan. Kalau magang tidak boleh kan? Tidak ada. TAPI. Anda yakin tidak memaksakan diri? Bukan memaksakan diri. Sejak kecelakaan, saya belum pernah ikut kompetisi lagi. Sudah lama sekali, saya tidak tampil di ajang kompetisi. Percaya sama saya? Jingshen, Amelie itu master perhiasan kelas dunia. Saya pun kalah dari dia. Wenran cuma magang. Pasti akan kalah lebih parah. Tidak. Saya percaya pada Wenran. Beri Wenran kesempatan untuk ikut kompetisi. Baik. Saya siap bertanding dengan Nona Wen. Baik. Kalau begitu langsung saja. Adu karya dalam waktu terbatas. Siapa yang karyanya lebih kreatif, dialah pemenangnya. Tidak masalah. Biar saya lihat sendiri kemampuan asli Nona Wen. Saya tidak akan mengalah. Baik. Hari ini, semua orang akan menyaksikan kemampuan Wenran yang sesungguhnya. Sudah siap? Tentu. Kapan saja bisa mulai.
Sungguh anak muda yang sombong. Waktu dimulai. Kenapa Wenran belum mulai? Jingshen. Jangan-jangan memang tidak bisa. Kenapa Wenran belum bergerak? Dia cuma bicara besar kan? Kemampuan improvisasi Wenran di saat genting, benar-benar luar biasa. Apakah sudah menang? Apakah Wenran yang menang? Saya memang kalah kemampuan. Bisa berkompetisi bersama Anda adalah suatu kehormatan bagi saya. Tuan Liu, saya tidak membuat Anda kalah. Terima kasih. Nona Wen, kemampuan Anda melebihi dugaan saya. Nyonya Emily, kemampuan desain Anda diperhatikan oleh seluruh dunia. Saya masih punya banyak pertanyaan yang ingin saya pelajari dari Anda. Nanti kita saling belajar dan maju bersama. Saya sangat menantikan kerjasama kita selanjutnya. Wenran, kamu luar biasa. Kamu berhasil mengalahkan Amelie. Tanpa dorongan dan dukungan semua orang, saya juga tidak akan berani naik ke arena pertandingan. Kemenangan kali ini, Kamulah yang paling biasa. oh iya, di mana Manayer He? Dia baru saja pergi. Saya rasa Dia melakukan kesalahan dan tidak sanggup menyelesaikannya. memalukan sekali. Manayer He kan sudah lama bekerja di perusahaan, tapi kerjanya masih terlalu gegabah. Hampir saja membuat perusahaan menanggung kerugian besar yang tidak bisa dipulihkan. Orang seperti ini masih layak jadi manajer? Menurut saya, lebih baik jabatan manajer dipegang oleh Wenran saja. Kali ini, He Xiaoyan menandatangani kontrak tanpa izin, hampir saja membuat perusahaan terjebak. Melanggar peraturan perusahaan. Mulai hari ini, He Xiaoyan diberhentikan dari jabatan manajer. Kamu pergi ke departemen HRD, cari orang yang cocok untuk jadi manajer baru. Tanpa Wenran, kita juga tidak akan menang di lomba ini. Menurut saya, lebih baik Wenran yang jadi manajer desain kita. Benar sekali. Wenran. Bukan hanya kemampuan desainnya luar biasa. Kemampuan menghadapi tekanan juga bagus. Kalau dia jadi manajer, kami semua tidak masalah. Baik. Kalau begitu Wenran saja yang jadi manajer desain baru kita. Saya belum terlalu mengenal alur kerja di sini. Takut belum bisa menjalankan pekerjaan ini dengan baik. Kalau belum paham, pelajari saja pelan-pelan. Kami semua percaya dengan kemampuanmu. Yakin kamu pasti bisa menjalankan tugas ini. TAPI. Mulai sekarang, semua sumber daya di Departemen Desain bisa kamu atur sepuasnya. APA? Kalau tidak mau, ya sudah. Kamu kontak saja. Saya bersedia. Tuan Liu, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda dan semua rekan kerja di sini. Kalau begitu, segera koordinasikan sekarang. Selamat ya, Manajer Wen. Semua hari ini sudah bekerja keras. Hari ini, saya traktir semua untuk santai dan merayakan. Hidup Tuan Liu. Macet lama tadi, tapi tetap saja telat. Tuan Lu dan yang lain sudah ada di dalam ruangan. Ayo kita masuk sekarang. Oh iya, nyaris saja lupa. Ran, ini untukmu. Apa ini? Selamat atas kemenanganmu di lomba, dan juga kenaikan jabatan.
Ini hadiah perayaan dari aku untukmu. Tidak bisa. Ini terlalu mahal. Untuk saya terima. Hanya sepasang anting saja kok. Bukan barang berharga juga. Apa karena kamu naik jabatan? Jadi tidak mau berteman dengan pegawai kecil seperti aku? Mana mungkin, Song Nuan. Kamu selalu perhatian sama saya. Aku dari dulu sudah menganggapmu sebagai sahabat terbaikku. Kalau begitu terimalah. Ayo kita masuk sekarang. Hari ini kamu bintang utamanya. Jangan buat teman-teman menunggu lama. Ok. Terima kasih, Song Nuan. Hari ini adalah hari spesial kenaikan jabatan saya. Saya mau minum lagi. Baik, baik, baik. Kita lanjut minum. Tuan Lu sudah memesan kamar untuk kita semua. Aku temani kamu minum di kamar. Masih mau minum saja? Dasar pemabuk. Cepat istirahat yang baik. Kenapa tidak ada yang minum lagi? Saya masih mau minum. Masih mau minum. Suamiku. 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 Temani aku minum lagi. Hari ini jauh lebih bahagia dari hari pernikahan aku. Otot perut suamiku cakep sekali. Ran. Pinggang aku sakit sekali. Kemarin malam minum terlalu banyak. Ini anting siapa? Jangan-jangan punya Wenran. Tuan Lu. Proyek kali ini harus kerja di luar negeri selama sebulan. Perlu membawa Nyonya juga? Tidak usah. Dia baru saja dapat ritme kerjanya.
Jangan sampai ganggu tempo kerjanya. Langsung berangkat ke luar negeri saja. Oh iya. Tolong cek, tadi malam siapa saja yang datang ke kamar saya. Bae, Tuan Lu. Manayer Wen, bagaimana rasanya sebulan jadi manayer? Tuan Lu benar-benar baik sama kamu. Dulu tidak pernah memberikan kekuasaan sebesar itu kepada Hi Xiaoyan. Tuan Lu, benar-benar perhatian ke karyawan. Saya sudah cukup beradaptasi. Kamu lanjut kerja saja. Oak. Kalau ada apa-apa, silakan beri instruksi. Ayah. Kenapa muntahnya parah sekali? Akhir-akhir ini juga tidak makan sesuatu yang basi. Sudah lebih dari sebulan, saya belum menstruasi. Jangan-jangan. Ini benar-benar hamil. Kalau dihitung waktunya, seharusnya malam pesta, perayaan waktu mabuk itu. Saya akan jadi seorang ibu. Bersama dengan Lu Jingchen. Punya bayi kecil yang lucu. TAPI. Lu Jingchen masih sangat muda. Apakah dia ingin punya anak? Manayer Wen. Manayer Wen. Bos Lu sudah kembali. Dia ingin bertemu Anda. Dia sudah pulang. Bos Lu, kenapa baru pulang langsung mencari saya? Kangen sama kamu, kenapa tidak boleh? Kakak. Bulan ini, sudah terbiasa? Sudah. Semua dokumen ini, kamu kerjakan selama beberapa hari terakhir? Ayah. Kakak benar-benar hebat. Bisa menjabat posisi General Manager. Kakak, ada apa dengan kamu? Kenapa duduk sejauh itu dari saya? Lu Jingchen. Ada APA? Saya mau tanya satu pertanyaan. Kamu harus benar-benar berpikir, baru jawab saya. Katakan saja. Seandainya, kamu sekarang punya anak, apakah kamu akan menyukai dan merawatnya? Tidak. Usia saya sekarang masih muda. Saya tidak ingin punya anak secepat ini. Anak kecil itu terlalu merepotkan. Kalau sekarang sudah punya anak, bagaimana bisa menikmati waktu berdua sama kakak? Harusnya sudah bisa menebak. Lu Jingchen masih sangat muda. Pasti tidak mau punya anak secepat ini. Dia juga tidak akan merasa bahagia karena anak ini akan datang. Ada APA? Tidak ada APA. Cuma mau ngobrol santai. Kamu baru pulang. Pasti masih sibuk kerja, kan? Kalau begitu kamu lanjutkan dulu. Saya kembali kerja dulu. Tunggu. Masih ada yang mau saya tanyakan. Malam pesta perayaan bulan lalu. Saya tidak menyakitimu, kan? Kamu tidak ingat apa yang terjadi malam itu? Kakak, akhir-akhir ini kamu jadi dingin sama saya. Apakah karena saya kelewatan waktu itu? Kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi malam pesta perayaan itu? Kalau begitu, dia juga tidak ingat siapa teman sekamarnya malam itu sebenarnya. Saya hanya menemukan anting ini di kamar. Anting ini milikmu? Bukan milik saya. Asal Lu Jingchen tidak tahu yang bersama dia malam itu adalah saya. Saya masih bisa melindungi anak ini. Malam pesta perayaan bulan lalu, di kamar saya, bukan kamu. Malam pesta perayaan itu, saya memang banyak minum.
Song Nuan yang antar saya ke kamar. Saya langsung tidur. Ada seseorang di kamar kamu? Dari mana asal anting ini? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tidak apa-apa. Anting ini tidak penting. Saya menemukannya di koridor. Saya pikir itu milik kamu. Kakak, bukankah kamu harus sibuk kerja? Silakan lanjutkan dulu. Nanti malam. Tunggu kamu pulang makan. Ya. Boss Lu, Père Karayong Ondamanta Seya Selidiki Waktu Itu. Sudah ada hasilnya. Malam pesta perayaan bulan lalu, wanita di malam itu, apakah benar Wenran? Pada waktu tersebut, rekaman hotel sedang perawatan. Jadi tidak ada yang terekam. Sayal. Malam itu ada seorang wanita masuk ke kamar saya. Berdasarkan anting ini, cari dia sampai ketemu. Apa? Wanita apa? Kalau saya tahu, untuk apa saya tanya kamu? Boss Lu, ini namanya Anda selingkuh. Saya itu mabuk, dan sedang dijebak. Kejadian sudah lama berlalu, harus tetap temukan wanita itu. Kalau dia tidak punya niat baik, menggunakan kesempatan ini buat cari masalah, saya tidak akan mengizinkan. Tenang saja. Saya pasti akan selidiki secepat mungkin. Akan saya minimalkan dampak dari kejadian ini. King. Sekarang saya sudah bukan manajer di Lucy. Kenapa kamu masih sering datang menemani saya? Dengar cara bicara kamu. Manajer Lucy itu apa sih? Walaupun kamu sudah tidak di kantor, kamu tetap orang kesayangan bos Lu. Manajer boleh banyak, tapi hanya ada satu nyonya Lu, yaitu Anda. Bisa menemani Anda adalah kehormatan saya. YK. Ucapan kamu memang menyenangkan. Tapi. Saya ke kantor, memang karena Jing Chen. Mau bantu dia mengurangi beban. Jing Chen sudah bilang ke saya, minta saya jangan terlalu capek. Kamu sudah ikut saya cukup lama. Awalnya saya mau setelah saya pergi. Saya ingin jabatan manajer diberikan ke kamu. Sayangnya, sudah direbut Wenran. Nyonya, jadi Anda selalu tidak melupakan saya? Tentu saja. Kuma Wenran. Itu lisik. Dia juga menggoda Jing Chen. Kalau bukan karena kelicikan dia, jabatan manajer yang jadi hak kamu tidak akan direbutnya. Semuanya salah Wenran. Merusak hubungan kamu sama bos Lu. Dia itu wanita tak tahu malu paling luku. Nyonya, jangan khawatir. Selama saya masih di kantor, saya pasti tidak akan membiarkan dia tenang. Saya pasti akan cari cara mengusir dia dari sini. Itu bagus sekali. Kalau kamu benar-benar berhasil mengusir Wenran dari kantor. Saya pasti minta Jing Chen untuk memberikan jabatan manajer ke kamu. Nyonya, tenang saja. Saya pasti tidak akan membiarkan Wenran yang merusak hubungan Anda dan bos Lu hidup dengan tenang. Manajer Wen. Saya kaget banget. Ada apa? Kamu tahu siapa istri CEO kita? Siapa ya? Saya mana tahu. Tapi, dari pengamatan saya, sehari-hari, kamu yang paling sering berinteraksi dengan Pak Lu. Saya masih ingat Pak Lu pernah bilang, cincin yang diberikan untuk istrinya, sekarang dipakai di tangan kamu. Ayo cerita sama saya. Saya benar-benar penasaran sekali. Saya Zumpa. Saya benar-benar nggak akan gosip di luar. Bukannya, semua sudah diklarifikasi kemarin? Dulu, Pak Lu kasih cincin itu ke saya, hanya sebagai ucapan terima kasih. Kamu masih berani gosipin Pak Lu? Cepat kerja lagi sana. Baiklah, gosip ini nggak seru banget. Saya mending kerja lagi deh. Ada orang yang memang kayak kodok bermimpi makan angsa. Sampai pria beristri pun masih berusaha didekati. Sungguh nggak tahu malu. Maksud kamu apa? Saya nggak maksud apa-apa. Cuma bilang fakta saja. Ashui. Kamu masih mau pukul orang? Mulut kamu pakai pelumas ya? Baru buka mulut langsung ngomong jorok.
Bener-bener jijik deh. Kamu, terserah kamu mau ngomong apa. Saya nggak bisa saingan sama kamu. Sampai nggak tahu malu begitu. Padahal sudah tahu Pak Lu sudah menikah. Masih ngotot juga mau dekati dia. Meskipun saya dipukuli sampai mati, saya tetap nggak akan pernah merusak keluarga orang lain. Saya Dengga, kamu baru saja diputuskan oleh pacarmu. Karena hubungan cintamu lagi bermasalah. Jadi kamu mulai menuduh orang lain dengan sengaja. Saya diputuskan. Lalu apa hubungannya dengan kamu? Jadi urusan asmara saya, juga bukan urusan kamu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa hak kamu jadi manajer? Saya Peringgatkan. Dengan posisi saya sekarang, saya bisa melakukan apa saja terhadap kamu. Sebelum kamu duduk di posisi saya. Kamu tidak punya hak untuk menilai semua keputusan saya. Cuma seorang manajer rendahan saja. Saya kasih tahu kamu. Bintang putih di hati Pak Lu adalah Hi Xiaoyan. Kamu cuma orang yang datang di tengah jalan. Urusan asmara saya, bukan urusan kamu untuk dinasihati. Kamu sebaiknya khawatirkan dirimu sendiri. Jangan sampai diputuskan lelaki lagi. Wenran, jangan kira saya tidak tahu. Kamu pakai cara apa untuk naik jabatan? Berani tidak kalau saya kasih tahu seluruh perusahaan? Biar semua orang tahu. Sebenarnya kamu itu seperti apa? Dia milik saya. Pak Lu, tolong Dengga penjelasan saya. Sebenarnya tidak seperti yang Anda Dengga. Ini Wenran yang Secara sengaja menjelekkan rekan kerja, melakukan hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saat jam kerja. Ambil sendiri surat pengunduran diri. Pak Lu, Bagaimana menurut Anda? Saya tidak apa-apa. Saya mau balik kerja dulu. Datang ke ruangan saya sebentar lagi. Ayah. Pak Lu, saya mohon, jangan pecat saya. Tolong beri saya kesempatan lagi. Pihak Lu. Tunggu sebentar. Saya bisa beri kamu kesempatan lagi. Lain kali jangan ulangi. Terima kasih Pak Lu. Sudah lihat? Lihat baik-baik. Anting itu sama persis dengan yang muncul di kamar Anda. Segera selidiki. Apakah Li Qingqing adalah wanita malam itu? Baik. Kamu yakin wanita malam itu Benar dia? Menu rue Asile Penyelidik Conseilla. Anting itu memang sama persis. Seharusnya benar dia. benar-benar perempuan, penuh perhitungan. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan di sini. Hubungi rumah sakit. Segera bawa dia untuk pemeriksaan. Pihak rumah sakit sudah dihubungi. Kalau ternyata dia hamil, langsung urus saja. Siapa di luar? Pak Lu. Hanya ada satu berkas dokumen. Ini laporan Wenran. Jangan-jangan dia sudah dengar. Pak Lu. Kalau begitu, semua tetap sesuai rencana? Tetap lanjutkan sesuai rencana. Untuk urusan Wenran, saya akan bicara langsung dengan dia. Wenran, kamu lagi-lagi melakukan sesuatu yang bikin hati tidak tenang ya? Kenapa wajah kamu kelihatan tidak nyaman begitu? Kamu pikir semua orang sama seperti kamu, apapun yang dilakukan, tetap saja berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu benar-benar pintar bicara. Anting kamu itu. Anting saya ini namanya Blue Tear. Di seluruh kota Haicheng cuma ada satu pasang. Song Nuan Tahu. Saya sangat pilih-pilih soal aksesoris. Dia tidak mungkin kasih saya barang palsu. Kalau anting yang dipakai dia itu. Wenran, kamu kira cuma kamu yang paham perhiasan? Sudah jadi manajer? Tetap saja seperti ayam kampung. Punya perhiasan layak saja tidak punya. Bukannya kamu sudah harusnya resign dan pergi? Maaf ya.
Pak Lu bukan cuma tidak suruh saya pergi. Beliau malah suruh saya ke ruangannya. Pak Lu suruh kamu ke ruangannya? Iya dong. Kamu pikir cuma kamu yang punya wajah cantik? Menu rue Asile Penyelidik Conseilla. Anting itu benar-benar sama persis. Pihak rumah sakit sudah dihubungi. Kalau ternyata dia hamil, langsung urus saja. Jangan-jangan Lu Jingchen salah paham gara-gara anting itu. Makanya dia kira Li Qingqing adalah wanita malam itu. Pak Lu, Anda cari saya ada urusan apa? Anting ini, apakah ini milik kamu? Saat malam pesta syukuran, wanita yang ada di kamar saya itu, apakah kamu? Pak Lu, anting ini sepertinya memang Blue Tear yang asli. Jangan-jangan ada yang meninggalkan setelah bersama Pak Lu. Pak Lu mendadak mempertahankan saya. Bahkan sikapnya ke saya sangat baik. Jangan-jangan beliau kira saya pemilik anting ini. Anda boleh cek dan bawa ke sana. Tampaknya Pak Lu benar-benar tidak tahu siapa wanita malam itu. Dengan status Pak Lu, meski tidak bisa menikahi saya, pasti akan memberi saya kompensasi besar. Pak Lu, anting ini memang milik saya. Malam itu, juga saya. Mendekat. Jadi benar kamu? Ayah, Siapa yang berani menyuruhmu menjebak saya? Orang, bawa dia pergi. Larang dia di seluruh kota Haicheng. Pak Lu, tidak bibukan begitu. Pak Lu, itu wanita malam itu bukan saya. Tunggu dulu. Pak Lu, anting ini bukan milik saya. Malam itu, wanita itu juga bukan saya. Saya hanya pakai tiruan. Lihat. Saya masih punya satu lagi. Kamu pembohong besar. Orang seperti kamu, kelompok Lu tidak akan pernah terima lagi. Usir dia sekarang. Pak Lu. Pak Lu, saya mohon lepaskan saya. Pak Lu. Tuan Lu. Antingnya sudah berhasil ditemukan. Sudah diketahui milik siapa. Kakak, aku sudah menyelidikinya. Anting ini, memang yang malam itu, kamu jatuhkan di kamar aku. Ya, benar yang ini. Aku tanya padamu, malam itu yang ada di kamarku, apakah itu kamu? Kenapa kamu berbohong? Malam itu aku terlalu banyak minum. Aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Kalau begitu aku tanya, anting ini, apakah ini milikmu? Kenapa kamu harus berbohong? Antingmu ini, banyak sekali yang tiruannya. Aku tiba-tiba sadar antingku memang hilang satu. Aku pikir, bukan model yang aku punya. Benarkah? Jingchen, kita sekarang sudah menjadi suami istri. Kamu masih takut akan terjadi sesuatu? Kakak sudah bilang, akan bertanggung jawab penuh kepadamu. Siapa suruh setelah kamu mulai kerja, jadi dingin sekali sama aku? Katanya supaya menghindari gosip, menurutku kamu malah terlihat sangat senang. Aku, Wenren. Aku memang takut kamu tidak menyukai aku. Takut kamu merasa aku merepotkan. Lu Jingchen, andai saja kamu menyukai anak kita, dan bisa menerimanya, pasti akan sangat baik. Kakak. Sudah, jangan ribut lagi. Nanti ada orang melihat, tidak enak jadinya. Lebih baik kita bicarakan di rumah saja. Kalau begitu, kalau begitu malam ini, ingat untuk menebus kesalahanmu di rumah. Saya datang mengantarkan dokumen. Kamu. Saya tidak mendengar apapun. Saya masih ada urusan. Saya pamit dulu. Wenren. Kenapa rasanya, suasana antara kamu dan Pak Lu, agak aneh ya?
Maksudnya apa? Coba lihat. Dulu semua orang bilang sosok yang disukai Pak Lu. ITU He Xiaoyan. Tapi ternyata Pak Lu sama sekali tidak peduli. Suruh pergi ya pergi saja. Tapi dia benar-benar baik sama kamu. Jangan-jangan, kamu sebenarnya istri Pak Direktur kita? Mana mungkin. Imajinasi kamu benar-benar liar. Seharian cuma tahu kepo urusan orang. Yuk, pergi. Jangan-jangan Wenran itu. adalah pasangan nikah Lu Jingchen. Wenran. Siapapun kamu sudah mempermalukan saya. Dan membuat Jingchen muak pada saya. Jangan harap saya akan melepaskanmu. Allô. Liu Xin. Apa yang kamu lakukan? Meneyer He, tolong bantu saya. Sejak kamu pergi, saya dipecat oleh Lu Group karena dituduh mencuri. Dulu setidaknya saya masih bisa membantu menutupi kamu. Tapi sekarang masalahnya, saya juga tidak berdaya. Meneyer He, tolong beri saya sedikit uang. Saya benar-benar tidak sanggup hidup lagi. Allô. Saya bisa bantu kamu, beri uang. Tapi saya mau kamu hancurkan Wenran. Saya mau. Harus bagaimana menghancurkan dia? Itu mudah saja. Kamu kan laki-laki. Tentu saja hancurkan kehormatan dia. Kalau sudah berhasil, saya akan kasih kamu sejumlah uang. Cukup untuk hidup tenang. Terima kasih, Meneyer He. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Lu Jingchen. Saya tidak percaya. Kamu masih mau wanita yang sudah ternoda. Kalau begitu, saya duluan ya. Kamu hati-hati, jaga diri baik-baik. Kamu siapa? Kenapa kamu mengkilik saya? Tidak ada apa-apa. Cuma mau tanya kamu satu pertanyaan. Kalau kamu tidak jawab baik-baik, hari ini, jangan harap bisa hidup-hidup keluar dari sini. Pertanyaan apa? Kamu Benar istri. diam-diam Lu Jingchen? Apa hubungannya sama kamu? Kamu hanya perlu jawab pertanyaan saya. Jangan-jangan dari grupku? Saya bukan. Sudah panggil, istri. Masih saja tidak mengaku. Pak Lu, berdasarkan lokasi, Nyonya ada di sini. Dia pulang malam begini. Saya sudah curiga, untung saja sebelumnya, sudah pasang pelacak di ponselnya. Pak Lu, lihat, bukankah ini tas Nyonya? Benar, ini tasnya. Kelihatannya dia memang ada di sini. Segera hubungi hotel, paksa buka semua kamar, dan cari Wenran. Siap. Karena kamu sudah tahu, saya ini istrinya Lu Jingchen. Kamu masih begini pada saya? Tidak takut dibalas Lu Jingchen? Toh saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Dibalas pun saya tidak peduli. Apa He Xiaoyan yang suruh kamu datang? Tidak menyangka, kamu ternyata cukup pintar. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Ting kamu jangan makam-makam. Mau cari mati ya? Ampuni saya. Wenran, Wenran, Wenran. Sadar dong. Wenran. Panggil dokter. Anak. Anaknya tidak apa-apa kan? Anak apa? Kamu hamil? Nona ini tidak hamil. Tidak mungkin. Saya sudah cek. Hasilnya 2 garis. Kamu tidak pergi rumah sakit lanjutan periksakan? Alat itu tidak akurat.
Saya tadi baru periksa dengan teliti. Kamu memang tidak hamil. Hanya mengalami luka ringan saja. Istirahat yang baik ya. Baik, terima kasih, dokter. Ternyata saya tidak hamil ya. Saya ketakutan sampai sembunyikan begitu lama. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Karena saya tidak mau anak saya lahir di keluarga yang tidak menerima dia. Kamu hamil, saya malah sangat senang. Bagaimana mungkin tidak menerima? Sekarang kamu malah berubah. Aduh. Maaf. Saya membuat kamu sakit. Sekarang kamu baru tahu peduli. Kenapa kamu tidak tanya saja Hi Xiaoyan? Kenapa suruh orang culik saya? Jadi ini, memang ulah Hi Xiaoyan. Kamu tidak percaya sama saya? Laki-laki itu sudah mengaku sendiri. Laki-laki itu, memang orang suruhan Hi Xiaoyan. Chuan Lu. Saya sudah memeriksa semuanya dengan jelas. Laki-laki itu adalah satpam lama perusahaan. Ia selalu mendapat perhatian dari Hi Xiaoyan. Dia sendiri mengakui bahwa dia bertindak atas suruhan Hi Xiaoyan untuk menjebak nyonya. Sekarang, Tuan Lu, apakah Anda percaya saya tidak memfitnah orang yang Anda sukai itu? Orang yang Anda sebut Bai Yue Guang, ITU. Yang Anda maksud Bai Yue Guang adalah Hi Xiaoyan? Iya. Hi Xiaoyan, bukankah dia? Bai Yue Guang, Anda? Sejak kapan ada cerita Bai Yue Guang? YK, Nyonya. Semua ini hanyalah gosip. Buatan Hi Xiaoyan sendiri. Sebelum Anda datang ke perusahaan, Tuan Lu selalu bersikap tutup mata terhadap hal itu. Makanya rumor itu semakin menyebar. Saya yang salah. Sangkap pada Anda. Jadi, selama ini, sikap Anda yang cuek ke saya juga karena masalah ini kan? Semuanya gara-gara Bai Yue Guang itu. Orang-orang di kantor memang bilang begitu. Saya kira Anda tidak mau tanya langsung. Malah memutuskan saya bersalah begitu saja. Sudahlah. Kesalahan ini memang dari saya. Yang penting sekarang salah paham sudah teratasi. Tapi, supaya kedepannya tidak ada lagi salah paham, lebih baik identitas nyonya segera diumumkan. Peluncuran produk baru Anda sebentar lagi dimulai. Saya berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan identitas Anda. Saya tidak keberatan. Saya pasti tidak akan membiarkan Hi Xiaoyan lolos begitu saja. Saya akan memintanya hadir juga di acara peluncuran nanti. Lalu biar semua orang melihat sendiri siapa dia yang sebenarnya. Apa Yang Camus Katakan itu benar? Jing Chen sudah cerai dengan Wen Ran? Benar. Lu Yingchen Memergoki, saya bersama Wen Ran. Saat itu juga dia memarahi Wen Ran. Dan mengusirnya keluar malam itu juga. Bagus. Syukurlah. Jaga mulut kamu baik-baik. Ambil uang ini, segera tinggalkan Hai Cheng. Tenang saja, saya pasti tidak akan kembali lagi. Kamu sudah bilang persis seperti yang kami ajarkan. Tidak ada satu kalimat pun yang meleset. Semua sudah saya katakan persis seperti yang Anda ajarkan. Dia sudah percaya. Baik. Kali ini anggap saja kamu menebus kesalahan. Ayo kita pergi. Jing Shen. Bagaimana kamu tahu saya datang? Xiaoyan, jelas memang saya yang salah. Saya tidak bisa melihat orang dengan benar. Sudah membuat kamu menderita. Jadi, kamu mau bertanggung jawab ke saya? Kapan kamu akan betul-betul bertanggung jawab? Saya datang ke sini memang untuk membicarakan hal ini. Beberapa hari ini, perusahaan akan mengadakan acara peluncuran produk. Saya ingin memberi kamu kejutan saat itu. Kejutan apa? Saya ingin melamar kamu secara langsung di acara peluncuran produk baru. Jing Shen, apa Yang Camus Katakan ini benar? Benar. Kamu istirahat yang cukup. Sampai jumpa besok. Tenang saja.
Saya pasti akan tampil maksimal di sana. Terima kasih semuanya yang sudah datang ke acara peluncuran produk saya hari ini. Itu saja. Semua konsep desain yang saya buat. Terima kasih. Semua hadirin, mumpung hari ini adalah hari yang sangat istimewa, saya ingin mengumumkan satu hal pribadi saya. Seiya juga tidak tahu. Bagaimana kamu bisa menyusup ke sini? Tapi hari ini, tunggu saja lihat pertunjukan saya. Saya akan mengenalkan seseorang yang sangat penting kepada semuanya. Dia bukan hanya kepala desainer Lu Corporation. Dia juga istri saya, Lu Jingchen. Wenran. Tidak mungkin. Kalian sudah lama cerai. He Xiaoyan. Kamu yang menyuruh Liu Xin menculik Wenran, serta memalsukan surat cerai. Kamu benar-benar mengira bisa menutupi semuanya? Tidak. Itu tidak benar. Sebuah pernikahan yang kacau justru membuat saya bertemu orang yang tepat. Mungkin sejak awal. Ini memang sudah takdir.